Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dian Asriati SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 65 Palembang. Pada video kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang program kepemimpinan sekolah bagi kepala sekolah dengan judul Optimalisasi Program Sabar Pro yang merupakan akronim dari Sabtu Bersih dan Produktif sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri 65 Palembang. SD Negeri 65 Palembang merupakan salah satu sekolah filial yang ada di Kota Palembang. Sekolah induk berada di Sabokingking, Kelurahan Seibuah, Kecamatan Ilir Timur 2. Lokasinya dekat dengan Makam Ratu Sinuhun yang merupakan salah satu cagar budaya di Kota Palembang. Lokasi kedua terletak di Pulau Kemarau. Satu-satunya sekolah yang berdiri di Pulau Kemarau ini harus menggunakan mode transportasi air. Dari arah Pusri ke arah Polsek Takalidoni menuju Pelabuhan Gui atau Pelabuhan Intirup. Kemudian naik ketek sekitar 10-15 menit. Dilanjutkan dengan berjalan kaki sekitar 300 meter untuk sampai ke sekolah. Waktu perjalanan dari rumah ke sekolah adalah sekitar 45 menit ke sekolah induk dan kurang lebih 60 menit ke sekolah filial. Pendidikan dasar merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. SD Negeri 65 Palembang sebagai salah satu lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman serta kebijakan pemerintah. SD Negeri 65 Palembang memiliki visi yaitu mewujudkan peserta didik yang cerdas, berakhlak, berkarakter, serta berwawasan iptek dan berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan visi tersebut, sekolah harus menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, serta ramah anak. Salah satu program sekolah memiliki peran penting dalam pembentukan karakter, pengetahuan, dan sikap peserta didik. Merancang program sekolah harus memperhatikan beberapa aspek, antara lain keadaan sekolah, kebutuhan peserta didik, relevansi dengan perkembangan zaman, serta tantangan global. Dengan adanya program yang inovatif yang mendukung kegiatan literasi, numerasi, serta digitalisasi pembelajaran, diharapkan dapat membekali peserta didik untuk menghadapi masa depan sesuai dengan 8 dimensi profil lulusan. Setelah melakukan identifikasi berdasarkan keadaan sekolah, baik di sekolah induk maupun sekolah filial, ditemukanlah beberapa tantangan, antara lain lokasi sekolah induk dan sekolah filial yang jauh sehingga harus mengatur jadwal untuk melakukan kegiatan bersama seperti diskusi dan kegiatan komunitas belajar. Penyusunan program sekolah belum melibatkan seluruh warga sekolah. Belum banyaknya program sekolah yang dapat menunjang peningkatan keterampilan dan pengetahuan murid. Adanya program sekolah yang sudah terbentuk namun masih mangkrak dan belum dilaksanakan secara berkelanjutan. Kesulitan menumbuhkan kesadaran menjaga lingkungan pada peserta didik, serta alokasi dana yang terbatas untuk mencari pengajar dari luar, sedangkan pengajar yang dibutuhkan untuk memenuhi program harus memenuhi 2 tempat. Langkah yang pertama dalam penyusunan program adalah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi serta mengidentifikasi kekuatan aset sekolah. Kemudian melakukan diskusi bersama yang melibatkan seluruh warga sekolah mengenai program-program yang akan dibentuk sesuai dengan kebutuhan murid. Setelah merancang program, kepala sekolah membentuk tim penanggung jawab dari masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan. Langkah terakhir adalah melakukan pemantauan, evaluasi, dan refleksi program-program yang telah dijalankan di SD Negeri 65 Palembang. Program Sabar Pro diawali dengan kegiatan Senam Anak Indonesia Hebat, dilanjutkan dengan beberapa senam kreasi yang dipilih oleh murid-murid. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh murid dan guru-guru SD Negeri 65 Palembang dengan penuh semangat. Setelah senam bersama, dilanjutkan dengan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Gotong royong ini dibagi menjadi beberapa kelompok kerja. Tujuannya adalah agar kegiatan gotong royong ini menjadi lebih efektif dan lebih cepat selesai. Di dalam kegiatan ini, terdapat sebuah proyek yang sedang dijalankan oleh guru-guru dan murid, yaitu memanfaatkan lahan kosong di sekolah untuk dijadikan kebun mini tanaman obat keluarga. Dari kegiatan ini,
Diharapkan murid-murid menyadari pentingnya hidup sehat dengan berolahraga secara teratur dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Tuntas membaca di kelas rendah adalah kegiatan yang dilakukan di sekolah induk dan filial, dengan sasaran utama adalah murid di fase A. Dari hasil asesmen awal guru-guru, terdapat banyak murid yang belum bisa dan belum melancar membaca di fase A. Hal inilah yang menjadi dasar kegiatan ini dilaksanakan dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan literasi murid. Kegiatan ini juga pernah mendapatkan bantuan dari donatur berupa buku yang berjudul 1 Bulan Bisa Baca. Saat ini, coding dan kecerdasan artifisial atau AI menjadi mata pelajaran pilihan dalam pembelajaran mendalam. Dengan pemanfaatan aset sekolah berupa komputer dan guru yang memiliki kemampuan lebih di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, maka terbentuklah kegiatan LCT atau Learning Coding Together. Kegiatan ini juga untuk mewujudkan visi sekolah, yaitu menjadikan murid yang berwawasan iptek dengan menyediakan proses pembelajaran berbasis iptek dan bimbingan yang mendukung perkembangan karakter, pengetahuan, dan keterampilan murid. Namun, untuk sementara program ini dilaksanakan di sekolah induk saja, dikarenakan sekolah induk sudah memiliki perangkat elektronik berupa komputer yang memadai. Banyaknya eceng gondok di sekitar sekolah membuat guru-guru berinisiatif untuk membuat karya. Dari sinilah tercipta Kredok atau Kriya dari Eceng Gondok. Proses yang cukup panjang dari eceng gondok basah ke produk hasil membuat kegiatan ini cocok untuk dijadikan proyek karya. Diharapkan kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan unggulan di SD Negeri 65 di Pulau Kemarau. Tuntas membaca Quran adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang belum lancar membaca Iqra dan Al-Quran. Selain itu, kegiatan ini juga untuk mempersiapkan petugas yang membaca surah Yasin, membaca doa, dan Asmaul Husna yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Pramuka adalah ekskul pertama dan satu-satunya yang ada di SD Negeri 65 Palembang. Untuk saat ini, kepramukaan baru dilaksanakan di Pulau Kemarau saja, karena keterbatasan dana untuk membayar pengajar pramuka. Komunitas Belajar Semangat 65 ini baru terbentuk di awal tahun 2025. Kendala jarak yang menyebabkan guru di sekolah induk dan filial harus mengatur waktu untuk berkumpul dan berdiskusi. Hari Sabtu, minggu pertama di setiap bulan, menjadi pilihan bersama untuk berkumpul dan menghidupkan komunitas ini. Kegiatan Kombel Semangat 65 ini diisi dengan kegiatan sharing, diskusi, dan berbagai praktik baik yang dilakukan guru secara bergantian. Komunitas ini baru 2 kali mendatangkan narasumber dari luar. Tujuan mendatangkan narasumber dari luar sekolah adalah untuk memberikan penyegaran dan menambah wawasan bagi guru-guru di SD Negeri 65 Palembang. Program sekolah yang dibentuk dan dilaksanakan ini belum genap 1 tahun. Bahkan ada beberapa program yang baru berjalan beberapa bulan. Secara umum, program yang telah direncanakan mampu berjalan dengan cukup baik karena adanya dukungan dari warga sekolah di SD Negeri 65 Palembang. Beberapa program telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani, guru SD Negeri 65 Palembang. Saya mendukung semua program yang telah dicanangkan oleh kepala sekolah, utamanya program Tuntas Membaca. Saya sebagai guru yang terlibat langsung dalam program merasakan perubahan yang signifikan. Tadinya siswa yang belum lancar membaca, bahkan masih mengeja, sekarang sudah ada perubahan-perubahan. Yang tadinya fasilitas belajar seperti buku belajar baca tidak ada, sekarang sudah difasilitasi berkat adanya program ini. Saya berharap semoga program ini terus berjalan supaya memberi manfaat yang banyak bagi siswa-siswi SD Negeri 65 Palembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Fitria. Saya siswa kelas 5 SDN 65 Palembang di Sekolah Induk Sabuk Kingking. Saya senang belajar coding dengan Pak Sapak karena coding adalah pelajaran baru yang seru. Semoga jam pelajaran coding ditambah lagi sehingga saya benar-benar mahir belajar coding. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi kepala sekolah di 2 tempat berbeda dengan segala kelebihan dan tantangannya bukanlah sesuatu hal yang mudah. Namun, di saat guru-guru SD Negeri 65 Palembang menunjukkan semangatnya yang luar biasa, maka tidak ada alasan bagi saya sebagai kepala sekolah untuk tidak mencintai dan berdedikasi untuk sekolah ini.